Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 PS1, 2, dan 3, kali ini kita akan mempelajari mengenai upaya-upaya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sosial dalam masyarakat. Dan sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai bab 1 dan bab 2. Yang bab pertama yaitu mengenai pembentukan kelompok sosial. Kita sudah melalui materi mengenai konsep dasar kelompok sosial, pembentukan proses kelompok sosial itu, kemudian ragam kelompok sosial di dalam masyarakat. Dan di bab 2 kemarin tentang permasalahan sosial itu kita juga sudah membahas mengenai definisinya, kemudian ragam permasalahan sosial dan dampak-dampak permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang pertemuan terakhir di dalam bab 2 ini kita akan menyelesaikan bagaimana sih upaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial di dalam masyarakat di minggu ke-7 ini. Ya. Apa aja penyelesaiannya? Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama itu adalah preventif, upaya preventif. Apa itu upaya preventif? Usaha untuk mencegah dan mengantisipasi agar permasalahan sosial tidak terjadi. Nah, jadi ini adalah untuk meminimalisir adanya permasalahan sosial yang ada. Jadi karena belajar dari pengalaman, jadi gimana caranya supaya permasalahan sosial itu tidak terjadi lagi. Jadi kalau ingat-ingat kata preventif berarti mencegah ya. Contoh, apa aja sih upaya preventif itu? Yaitu seperti halnya menerapkan etika-etika, nilai-nilai sosial, kemudian juga ada penanaman nilai-nilai agama ya di dalam suatu masyarakat, terus penanaman nilai-nilai budaya yang memang untuk menertibkan masyarakat ya, budaya leluhur untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, itu harus disosialisasikan. Kemudian juga ada perencanaan sosial yang dirumuskan oleh tim dalam mewujudkan masyarakat yang tertib gitu, tidak ada masalah. Jadi misalkan ada perencanaan membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Itu contohnya. Contohnya ini Bapak Polisi nih memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat, ya kan? Hukum-hukum negara yang tidak boleh dilanggar seperti apa. Itu kan contohnya misalkan tindakan kriminalitas, ya kan? Bahkan penjara di bawah umur juga ada, tapi bukan, sistemnya adalah rehabilitasi ya. Itu juga ada. Jadi lebih ke sosialisasi, upaya mencegah preventif. Kemudian yang kedua juga ada upaya rehabilitasi. Tadi. Apa sih upaya rehabilitasi itu? Upaya rehabilitasi bertujuan melakukan perubahan atau perbaikan ya terhadap kondisi yang tidak diharapkan menjadi kondisi yang sesuai harapan. Jadi kan kalau kita melihat social problem itu apa kemarin adalah terjadinya fenomena di masyarakat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu kemudian jadi masalah. Tapi kalau misalkan terjadinya fenomena itu sesuai harapan masyarakat, idealnya masyarakat, harapan masyarakat, ya nggak ada masalah gitu. Tapi ketika tidak sesuai harapan masyarakat itu menjadi masalah. Nah, itu melakukan upaya perbaikan, melakukan upaya bahasanya kalau gitu maintenance ya, bahasa teknisnya itu. Ada yang sudah terjadi masalah nih, ya kan, masalah udah terjadi, jadi nggak bisa dicegah, tapi udah terjadi dan ini diperbaiki ya supaya tidak lebih parah lagi nantinya. Fokus terhadap penanganan kondisi penyandang masalah sosial. Apa aja sih contohnya? Contoh upaya rehabilitasi itu ada 2, bentuk darurat dan berkelanjutan, emergency dan sustainability. Bentuk yang emergency itu seperti halnya bertujuan mempertahankan kehidupan penyandang masalah sosial sesuai harkat dan martabatnya dia sebagai manusia melalui bantuan darurat. Contohnya bantuan sosial pendanaan pasca musibah tsunami. Nah, masalah sosial itu kan tidak berbau karena upaya faktor masyarakat ya, maksudnya
akibat dari ulah masyarakat manusia, namun juga bisa dari kondisi alam ya, misalkan tsunami, kemudian juga misalkan ada tanah longsor dan lain sebagainya, itu kemudian mengakibatkan adanya masalah sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu next ya, ada dari bentuk-bentuk, sebentar kok begini sih. Nah, bentuk yang berkelanjutan itu bertujuan agar dampak tidak bersifat sementara namun berkelanjutan. Dampak baiknya itu tidak bersifat sementara namun dampak baiknya itu bisa berkelanjutan. Contoh, bantuan, sosialisasi, pencerdasan UMKM, dan pendampingan modal usaha. Jadi kalau kita hanya memberikan bantuan terhadap UMKM, usaha kecil mikro, itu tidak akan cepat habis bantuannya. Tapi kalau kita memberikan upaya yang cukup untuk dampak panjang, misalkan pencerdasan, pelatihan, sehingga mereka memiliki soft skill, ilmu pengetahuan baru, itu nantinya akan menyelesaikan permasalahan sosial kemiskinan, ya kan. Misalkan ada kemiskinan nih, gimana caranya mengurangi kemiskinan? Kita berdayakan UMKM, beri bantuan, tak hanya bantuan tunai, tapi tak hanya bantuan fisik, ya, misalkan bantuan modal fisik itu seperti halnya fresh money, kemudian alat-alat untuk menunjang usaha. Namun kita juga bisa memberikan pelatihan ya, pencerdasan SDM itu sendiri, sumber daya manusia, untuk jangka panjang. Jadi meskipun nggak ada modal fisik habis, tapi masih ulet ya kan, bisa punya ilmunya nih untuk mengembangkan usaha. Tuh, upaya mengentaskan misalkan kemiskinan. Jadi ada yang sifatnya emergensi, darurat, selesai sudah, kemudian ada yang juga berkelanjutan, sustainable. Ya, jadi fungsinya untuk memperbaiki. Ada masalah, sudah terjadi masalah, tapi harus diperbaiki. Tuh, ini kan kalau misalkan ada tsunami, kita harus memperbaiki dong, karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang ya, mencakup nyawa gitu kan. Jadi memang sudah sebagai tugas negara meluncurkan dana untuk bantuan sosial. Kemudian kalau ada ini juga kemiskinan, itu kan juga sebagai tugas negara untuk mengentaskan kemiskinan. Itu upaya rehabilitasi perbaikan. Contoh yang ketiga, apa sih Ustazah? Ada upaya represif ya. Kalau kita dengar represif itu biasa kebalikannya dari preventif ya. Kalau preventif tadi mencegah, represif itu lebih kepada menegakkan hukum, memberikan sanksi yang melanggar aturan, melanggar norma, dan melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi upaya represif ini lebih kepada memberikan efek jerak terhadap pelaku masalah sosial. Sifatnya memperbaiki masalah sosial yang terlanjur terjadi. Jadi tak hanya memperbaiki, tapi juga memberikan efek jerah, ya kan. Tapi rata-rata represif ini biasanya tindakan-tindakan yang benar-benar merugikan orang banyak, ya. Tindakan seseorang yang merugikan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang banyak, ya, merugikan sekali kan. Contohnya pencurian, kemudian kejahatan perampokan, begal, ya kan, pemerkosaan, kemudian juga pembunuhan, kemudian juga ada penculikan, kemudian apalagi dan lain sebagainya, itu ya upaya represif. Jadi lebih ke melanggar aturan, kemudian dia langsung diberikan sanksi. Intinya represif itu berbau langsung sanksi gitu ya. Kalau preventif lebih mencegah, ini mengatasinya bagaimana. Contohnya adalah di sidang, di pengadilan, meja hijau, ya kan. Kemudian dijustifikasi bahwasanya adalah terdakwa dan masuk penjara. Tuh, upaya represif memberikan efek jerah bertahun-tahun. Ya nggak enak ya kalau masuk penjara. Siapa sih yang enak masuk penjara? Kemarin aja barusan ada berita, ya kan, beberapa minggu yang lalu, kalau lapas kebakaran. Kasihan sekali kan, ketika mereka ada masalah di lapas, mereka tidak bisa dengan mudah memiliki gerak bebas menyelamatkan diri mereka sendiri masing-masing ya, karena mereka memang dikunci selnya. Kemudian pihak selnya juga porsinya tidak sesuai dengan, maksudnya
ya pengawasnya sedikit, sedangkan narapidananya banyak. Jadi untuk menyelamatkan mereka itu juga memakan proses waktu yang lama kan, sehingga namun apinya itu sudah mungkin ya terlanjur lap gitu. Nggak enak loh tinggal di Jurijo itu, nggak enak gitu. Jadi ini merupakan efek jerah dari pelaku masalah sosial ya. Kemudian yang keempat, ada upaya persuasif ya. Persuasif kalau di bahasa Indonesia adalah apa artinya? Ajakan ya, persuasif, memberikan ajakan ya kan, biasanya apa gitu. Jadi upaya persuasif itu upaya pengendalian permasalahan sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Jadi upayanya tuh tanpa kekerasan gitu, namun melalui ajakan, melalui saran, melalui bimbingan agar mematuhi nilai, mematuhi norma yang ada di masyarakat ya. Contohnya apa ajakannya? Contoh ini nih, ajakan ayo datang ke pengajian ya kan. Kita siraman rohani, kita charge iman kita, sehingga untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan itu bisa direm dengan adanya hal-hal seperti ini, kajian-kajian dan lain sebagainya. Atau juga bisa dengan ini upaya persuasif aja, mengajak teman, mengajak saudara itu kan untuk uh, apa ya, selalu berbuat baik gitu. Yang kelima, ada upaya koersif ya. Upaya koersif. Jadi kalau misalkan kalian sebagai pelajar ingin terlibat dalam upaya penanganan masalah sosial, ajak teman-temannya buat datang ke majelis taklim ya kan. Selain kalian mendapatkan pahala yang sudah mengajak teman untuk berbuat baik majelis taklim ya, pahalanya double. Kalian sudah berbuat baik dan juga mengajak berbuat baik, itu pahalanya pasti hitungannya udah double ya, apalagi sudah terlaksana dengan baik. Tuh seperti itu contoh upaya persuasif tuh. Jadi upaya dalam meminimalisir masalah sosial itu dari hal-hal kecil gitu, nggak harus hal yang besar. Upaya pengendalian masalah sosial itu juga bisa dengan koersif. Kalau koersif tuh lebih kepada kekerasan ya. Jadi kayak paksaan gitu, nggak bisa dibilangin nih, udah dikasih peringatan gitu kan, udah disosialisasikan peraturannya, nggak bisa dibilangin, tetap ngeyel. Ya karena kondisi sudah darurat, akhirnya diberikan kekerasan gitu ya, untuk membentuk ketertiban sosial. Contohnya apa? Nah ini contohnya adalah masyarakat yang misalkan ada apa, ini biasanya remaja tuh ya, tapi sekarang nggak ada karena corona mungkin. uh, Tawuran ya, tawuran yang agresif itu bisa dibubarkan secara paksa ya kan. Kalau nggak bisa diingatkan dengan baik-baik, dibubarkan, otomatis pembubaran massa yang ricuh itu pasti dengan kekerasan ya, supaya tidak menimbulkan dampak masalah sosial yang lebih serius, misalkan sampai pada tahap celaka dan hilangnya korban jiwa. Pasti dilakukan upaya koersif untuk membentuk ketertiban sosial. Kemudian itu tadi 5 upaya dalam menangani masalah sosial, baik dari pencegahan ya kan, rehabilitasi, perbaikan, hingga pada tahap memberikan efek jerah ya, represif, atau juga bisa tahap dengan kekerasan atau juga dengan rayuan ya. Rayuan itu, kalau rayuan lebih kepada mencegah ya. Kalau yang merayu atau ajakan itu persuasif, lebih kepada mencegah. Tindakan pengendalian gabungan ya, intinya adalah secara umum, secara global itu sebenarnya ada 2, yaitu preventif dan represif. Yang pertama preventif itu mencegah, intinya. Represif memberikan efek jerah setelah masalah terjadi. Memadukan pencegahan masalah sosial dan mengatasi masalah sosial. Jadi mencegah dan mengatasi. Contohnya apa? Coba kasih tuh ada contoh yang gabungan itu. Nah, contohnya adalah misalkan upaya meminimalisir COVID-19, meminimalisir masalah
dampak dari pandemi COVID-19. Misalkan meminimalisir tertularnya virus pada saat kemarin itu kan banyak upaya yang dilakukan mencegah, contohnya apa, dengan cara protokol kesehatan, ya kan, upaya sosialisasi, dulunya nggak wajib pakai masker awal-awal corona, ya kan, akhirnya wajib memakai masker, ya kan, ditemukan penelitian bahwasanya masker itu efektif untuk meminimalisir penularan. Akhirnya ada nilai-nilai yang disosialisasikan negara kepada masyarakat itu untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian apa mengatasinya? Ya yang nggak pakai protokol kesehatan itu dihukum, ya kan, ada undang-undang baru gitu, maksudnya bukan undang-undang baru, peraturan baru, ya mungkin peraturan pemerintah yang baru. Kalau kita di jalan raya nggak pakai masker aja udah kena tilang sama polisi kan. Nah itu adalah salah satu sanksi yang diberikan, ya kan, dalam upaya represif. Kemudian preventif itu mencegah pertunaran itu tadi. Jadi awalnya preventif, kemudian diterapkan peraturan yang resmi menjadi represif, ya kan. Vaksinasi itu juga gitu, upaya ajakan, ya kan, lebih ke ajakan ya kalau vaksinasi itu, karena kan vaksin itu masih belum jadi suatu sanksi gitu ya terhadap yang tidak vaksin, karena kan memang masih terbatasnya vaksin. Jadi berupaya ajakan, ayo gitu kan, jargon-jargon vaksinasi yes, kemudian protokol kesehatan yes gitu kan, itu juga salah satu ajakan. Itu contohnya itu. Nah untuk selanjutnya ini, karena materi kita di bab 2 udah selesai, habis ini ada UTS, sudah kasih kisi UTS, pelajari seluruh bab 1 mengenai kelompok sosial, pelajari juga seluruh bab 2 permasalahan sosial, baik materi dari LKS yang sudah dibeli di perpus ya, di perpus di koperasi, atau PowerPoint dari saya dari pertemuan kedua hingga 7 ini. Total ada 6 PPT, karena yang PPT pertemuan itu hanya berisi penjelasan kompetensi dasar semester 1. Ya, jadi yang full materi itu PPT ini kedua sampai ke-7. Dan itu bisa diakses di YouTube saya. Saya tulis bentar, atau akses di YouTube saya. PPT bisa diakses di YouTube saya. Maaf sebentar. PPT bisa diakses di YouTube. Kenapa seperti ini? Di YouTube Habibatur ya, Habibatur Rohmatil Haq. Tuh, terus jangan lupa sama tugasnya. Ustazah itu di situ nyimpen semua materi-materinya Ustazah yang sudah berikan. Habibatur Rohmatil Haq. Ya. Oke, Habibatur Rohmatil. Oke, ini. Ya, ini di sini banyak sekali materi-materi. Kalian cari yang kelas 10 saja ya, karena ada keterangan kelas 10, 11, 12. Kelas 10 boleh, itu video PowerPoint saya arsipkan di situ, bisa diakses. Yang nggak nyimpen PPT-nya yang kemarin-kemarin, karena di EEDU kan sudah saya hapus. Nah selanjutnya ya, sambil menyicil persiapan UTS, mendengarkan YouTube, mengulang kembali video YouTube dari penjelasan dari materi saya. Juga jangan lupa, ini yang belum mengumpulkan tugas harian selama semester 1 ini dikumpulkan, dikirim di EEDU menu kirim tugas. Bagi yang belum mengirim, dicek tuh kalian sudah belum mengirim tugas di menu kirim tugas sosiologi ya. Ada 2 tugasnya. Yang pertama yaitu tugas peta konsep bab 1 yang pakai aplikasi
ya, bikin PT konsep di aplikasi handphone itu. Dan soal cerita bab 2 kemarin ya, menyelesaikan social problem. Ada soal ini ya, Ustazah, ini tugasnya yang semester bab 1 kemarin, tugasnya ini. Contoh peta konsep ini Ustazah yang bikin. Jadi bikin rangkuman dari bab 1 tapi pakai peta konsep. Ini bisa dilihat di LKS kan, ngerangkumnya gitu loh. Ini mengenai, tapi khusus materi tentang macam-macam bentuk kelompok sosial saja. Ini ada menurut siapa itu, atau melalui PPT yang ini. Warna hijau ini PPT dari saya. Ini tugas yang pertama di bab 1. Terus tugas yang kedua itu ada ini kemarin barusan ya. Kemarin ini tuh ada ini yang dikumpulkan minggu lalu. Ini ya, jadi ada 2 tugas. Kirim tugas pertama peta konsep, tugas kedua social problem ya. Memberikan analisis social problem. Udah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya karena akan saya input di rapotan untuk semester 1 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.